Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Francisco Ponto, saya Ketua Buol Educate Fishing Community, sekaligus saya Ketua Buol Spearfishing. Saya Echa Hapsi, salah satu anggota dari Luwuk Spearfishing, Luwuk Jubi Happy, Spearfishing Sampai pore. Ini artinya ekor ikan paus, ya, atau ekor mamalia. Nah, karena kita penggiat spearfishing yang menggunakan teknik free dive, maka kita menggunakan teknik mamalia dive. Untuk itu, itulah sebabnya kita menggunakan logo seperti ini, ya. Ya, jadi, artinya dalam hal ini Om Ciko jelaskan biar di luar sana tidak salah mengartikan dari nama kita seperti ini. Ya. Jangan sampai ada yang mengartikan bahwa ini itu seperti apa gimana kan? Kita menggunakan ini adalah logo dari simbol dari komunitas kita. Oke? Sobat Spero, spearfishing itu adalah sebuah kegiatan menyelam sambil berburu, ya. Jadi spearfishing itu artinya, spear artinya tombak dan fishing artinya memancing. Jadi kita memancing dengan menggunakan tombak yang bahasanya kita itu pana, jubi, atau bahasa buolnya spear gun. Oke. Kita memiliki dua opsi atau kita punya dua kendaraan untuk spearfishing. Jadi tergantung pilihan kita seperti apa. Dan saya dan Om Echa sebagai spero atau spearfishing yang menggunakan teknik free dive. Spearfishing itu cara menangkap ikan paling ramah lingkungan, gitu. Sah. Jadi maksudnya jangan ada asumsi bahwa kita merusak karang atau apa begitu. Ya. Kita juga tahu bahwa karang itu adalah rumah dari ikan itu. Biar kalau kita rusak, bagaimana kita bisa dapat ikan? Cuman kita selaku spero, kita harus punya etikat baik lah buat alam. Kode etik. Gitu ya. Jadi kita mengambil secukupnya. Kalau ada sebagian di luar sana yang mengatakan bahwa kita merusak lingkungan atau kita menghabiskan populasi ikan, spesies ikan yang ada di daerah situ, artinya dari segi cara memanah kita kan menggunakan teknik free dive, tidak menggunakan alat, cuman bermodalkan narik napas, teknik tarik napas, free dive. Kita bisa sebanyak apa untuk mengambil ada waktu tertentu. Iya, ada waktu tertentu yang kita tidak berlama-lama dalam air. Iya. Tapi di samping itu juga, kalau masalah spero malam, saya rasa mereka juga bisa, mereka itu mengerti bagaimana cara ambilnya biar tidak terputus mata. Cuma yang kita hindari ini bom sama ikan, teroris racun gitu. Awas kamu. Okay. Karena kalau diracun itu mereka menggunakan potasium bisa mematikan. Radius sekarang kalau satu kali semprot? Ya, satu kali semprot 6x6 kurang lebih. Ada yang membahas tentang spearfishing, nantilah dulu kalau boleh. Ya. Sisi paling menarik dari kita orang kegiatan gila ini. Oke, saya dulu atau Om Echa dulu? Tadi kan saya, sekarang Om Echa dulu. Kalau saya sih lebih cenderung artinya kita mau kasih lihat kalau kita laki-laki. Kita mau yang menantang itu cuma di darat. Sedangkan yang berisiko mati terus ada backing mau cuma ada banapas. Jadi jangan coba-coba sama spero. Kayak gitu. Dalam artian apa ini? Yang positif-positif? Iya, maksudnya terserah. Mental? Iya, mau tes mental, tolong berat. Bironya ada paling dasar, tontika. Biar hiu di bawah? Biar ada hiu, tolong mbak isi. Asal bukan buaya? Yang penting jangan buaya. Karena buaya dan buaya tidak bisa hidup bersama. Jadi di samping itu, yang lebih cenderung itu, kita punya, saya berpikir salah satunya kita melengkapi alat itu sekali. Jadi macam kalau kita, ini minta maaf ke yang hobi mancing kan, saya juga mantan angler. Mantan angler. Sama.
umpan bisa putus gitu. Tapi kalau kita punya, ya bisa putus, cuma jarang. Tergantung bagaimana kita bisa meletakkan mata panah itu. Kalau kita letakkan di tempat yang fatal, target bisa langsung mati. Begitu. Jadi di samping itu juga kita merasakan, kita sebagai Sparrow, kita refreshingnya dapatnya di laut. Melihat bagaimana ciptaan Tuhan yang ada di dalam laut. Terus di samping itu, di sisi apa, kita bisa kesehatan. Iya. Dari segi kesehatan kita jangan nanti stroke berterong di laut tuh. Terong cuma nangkis memang, cuma di laut memang sampai ke dolom-dolom. Jadi insya Allah itu stroke jauh, insya Allah. Gitu. Okay. Tapi paling tidak sudah ada kita menangis. Selebihnya ya coba bagaimana Om Ciko? Oke. Sisi paling menarik, passion artinya ini bahasa bohongnya passion, gairahnya kita untuk menggeluti olahraga atau kegiatan ekstrim ini. Kalau saya sih lebih kepada olahraga, karena kita aktivitas sehari-harinya saya pribadi, saya banyak duduk-duduk di tempat kerja dengan Om Ilo. Jadi ada waktu di mana saya 1 minggu minimal 1 kali saya harus olahraga. Dan olahraga yang paling total menurut saya itu kalau di darat bulu tangkis. Tapi karena kita orang persendian ini sudah mulai jaga kalah, begitu dapat ini hobi berenang, ini kita lebih total. Kita aktivitas diafragma sudah dapat, ya kan? Otot-otot semua kita orang coba gerak. Dan kalau cuma boleh keluar keringat dalam air itu bisa dilihat, disitulah kita orang rasa bahwa totalitasnya orang dalam olahraga itu cuma bisa didapat dengan freedive, spearfishing. Cuma itu. Tapi lebih kepada passion, ada satu alasan yang mungkin mendasar untuk saya, dan ini pribadi ya, ini tidak sama dengan teman-teman lain atau hampir mirip dengan Om Echa. Saya cuma ingin berhenti merasa takut. Ngeri toh? Kenapa? Dulu waktu saya masih angler, saya biasa casting di pelabuhan. Lihat laut yang birunya belum jelas karena pengaruh kabur, dalam atau apa belum jelas, jangan ngoni mau suruh balumpa. Ngoni mau suruh colok kaki, kita tako men. Tako Sobat Sparrow, tako saya. Terus terang lihat laut biru, suruh balompa di dalam Magaleok lama itu, ngoni mau sewa gaji tambah doi, kita nih mau. Biar apa cil di situ. Iya, waktu saya masih angler, saya pernah main casting atau popping, tak lepas ikan sambar di tengah, ada kita pe umpan, tapi karena kita pe tako, kita lihat itu umpan ada pigasan hanyut. Dan salah satu alasan kenapa saya menggeluti hobi ini, saya ingin mengatasi saya rasa takut. Yang perlu kita ketahui, kita sebagai Sparrow dalam hal ini, pemanah. Sebelum kita turun ke laut sana, kita harus tahu dulu bahwa kita itu mau turun ke laut itu mau refreshing. Kalau ada rezeki kita tembak, itu maksudnya. Dan kita harus tanamkan dalam diri bahwa kita orang harus tetap kembali dalam keadaan sehat, berkumpul kembali dengan keluarga. Dalam hal ini kita harus menjunjung tinggi safety. Sebagai seorang Sparrow, kita harus mengetahui batas kemampuan diri kita. Jangan ikut dengan teman yang mungkin jam terbangnya sudah lebih duluan, mungkin cuma dia yang bisa, kita masa dia bisa, kita tidak bisa. Diketahui bahwa spearfishing ini termasuk olahraga terekstrim, karena resikonya mati. Jadi saya sarankan kepada para Sparrow, baik dia pemula atau yang baru-baru mau coba-coba, belajar dulu safety sebelum turun ke laut. Harus tetap menggunakan body system. Tetap harus ada teman di atas. Jadi saat kita turun, dia ada yang lihat. Kita harus mengetahui teman yang kita pilih ini, teman yang paling tidak sudah 11-12 mainnya. Jangan yang satu baru mampu 5, main dengan sama yang 15. Nanti kalau dia ada apa-apa di 15, yang 5 tidak bisa ambil dia, begitu. Terus sebagai body juga harus mengetahui kapasitas teman ini. Dia kalau melakukan dive time, dia itu mungkin 1 menit
Kalau seandainya sudah 1 menit lebih, maka kita sebagai body, kita harus turun pergi. Jemput, lihat dia, apa dia memang masih tahan, atau ada terjadi apa-apa. Rebel ya. Jadi body system itu sangat penting. Hobi berbahaya pernah terjadi sesuatu yang mengancam. Untuk saya pribadi dan untuk Om Echa, tentu saja hampir sering terjadi. Tapi saya dulu, nanti sebentar Om Echa kasih tahu, pengalamannya lebih ngeri dari saya. Jadi saya ingat-ingat dulu. Kita ini spearfishing hampir setiap hari adalah pelajaran. Oke, terutama di bagian itu, safety itu bukan hanya karena ikan, tapi karena safety. Jadi hampir setiap hari kita upgrade atau kita belajar dari yang terjadi tadi, kemarin, dan sebelum-sebelumnya untuk safety yang ke depan. Insya Allah kita tetap dengan sehat, dengan akal sehatnya kita, karena ada beberapa momen di saat kita sudah kontraksi, itu kemungkinan untuk kita blackout, ya blackout itu apa ya, pingsan ya, itu besar sekali. Dan hal yang paling berbahaya di dunia kita, spearfishing ini, karena kita menggunakan teknik free dive, tentu saja kita tidak ke risiko dekompresi ya, kita menahan napas. Jadi kita tidak ada resiko dekompresi seperti stroke atau apa, tapi kita resikonya pingsan. Kita blackout, dan ketika kita blackout itu tidak ada teman atau body di sekitar kita yang bisa mengakomodir atau menyelamatkan. Disitulah kita akan ada itu yang seperti yang tadi ditanya itu. Nah, jadi kalau pengalaman saya pribadi, saya pernah hampir blackout 1 kali. Saya sudah sampai ke tingkat samba juga, di mana badan kita sudah bergerak sendiri. Waktu itu saya dengan Om Pinky, ya Om Riawan, kita menyelam di Pulau Busak. Nah, waktu itu saya belum lama pulang dari Jambore Pohuwato. Di situ kita dapat banyak informasi tentang advance, mencoba ke kedalaman yang lebih dari yang biasa-biasanya. Yang biasanya saya menyelam di 10-13 meter. Begitu ada sedikit materi yang saya dapat dari teman-teman guru-guru kita, dari Om Fatir, Om Jim Dandi, ya, dan senior-senior kita, daripada senior-senior kita, saya coba metode itu. Saya coba mulai advance, masuk ke kedalaman. Dan di saat itu saya pikir ada Om Pinky di atas yang bisa jemput ketika saya blackout. Saya coba masuk menembus ke kedalaman yang kurang lebih hampir 20 meter ya, hampir 20 meter. Ya, jadi di kedalaman itu saya sudah menemukan kontraksi di bawah sana. Sudah 2 kali kontraksi. Waktu itu saya belum menggunakan divecom, jadi saya cuma kira-kira kita pakai alat kita untuk spearfishing itu ada floating, ada talinya, tali pelampung, itu panjangnya 20 meter. Itu entah di posisi dia sudah berdiri atau belum waktu itu, seingat saya sudah kencang. Artinya kita sudah lebih dari 15 meter waktu itu. Ya, saya sudah kontraksi 2 kali, tapi karena targetnya ini ikan, waktu itu ikan green job. Ikan green job itu agak susah ditangkap. Nah, saya kejar, saya free fall ya, untuk bisa dapat target. Ternyata targetnya kabur. Dia ajak saya ke kedalaman, hampir menuju ke neraka. Dan tiba-tiba saya sadar, aduh mau blackout. Sudah, saya naik ke atas. Begitu sudah melewati tahap masuk positif buoyancy, ya, positif buoyancy itu dia 8 meter ke atas ya Om Echa. Di situ kita badan sudah bergerak sendiri. Karena dive time-nya kita yang biasanya cuma 1 menit, itu sudah maju-maju ke kurang lebih 1 menit 45 detik. Yang kita hitung-hitung seperti 2 kali kontraksi itu. Jadi kita pas masuk ke itu, saya sudah mulai blank, sudah mulai kram terasa, dan badan sudah gemetar seperti itu. Yang saya ingat istri di rumah, aduh masih muda istri, nanti kalau dia kawin ulang gimana ini. Jadi cuma itu motivasinya. Nah, saya coba untuk tenang, ya toh? Tenang, dan saya percaya saya pasti sampai di atas. Begitu sampai di atas kita langsung beretat, tahan. Om Pinky ada lihat-lihat saya. Dia pikir saya sudah mau pingsan. Nah, seperti itulah ada terjadi kerjasama body system. Jadi waktu saya sudah mulai sampai itu, saya sudah mulai mengeluarkan banyak buih karena sudah di luar kontrol, sudah keluar sendiri ini buih. Hampir-hampir mau pingsan, ternyata Om Pinky sudah ada di atas dan dia lihat. Cuman dia sempat lihat saya itu sudah dalam kondisi keluar semua seperti balon-balon. Hal yang saya lakukan adalah berusaha tenang, mengingat banyak keluarga yang menunggu di rumah, masih banyak orang yang sayang sama kita. Jangan pingsan supaya tidak mati. Jadi body system itu sangat penting. Gitu. Jadi
Waktu itu saya turun di kedalaman batas kemampuan diri saya. Saat ketemu target, saya tembak, sudah kena. Cuman ujung panah, pengaitnya atau flopper, itu tidak terbuka. DP kalau wainya tak bukain. Biasa, jadi bisa saja sapnya tercabut lagi. Ikannya lolos, target lolos. Lolos. Jadi saya pikir kemampuan napas masih oke waktu itu. Saya kejar lagi, maunya mau buka. Pas buka, udah dekat begini target, dia lari lagi. Kejar lagi. Saya kejar lagi. Dia lari lagi. Neraka ini. Saya kejar lagi. Nah, waktu dia lari ketiga kali, floppernya sudah terbuka. Saya masih kasih span talinya, saya pulang. Iya, line float ini saya tarik biar floppernya sandar di daging ikan ke target. Saya pulang. Tapi di pertengahan sudah mulai terasa. Wah, habis ini. Habis. Tapi saya sarankan, sebagai pengalaman yang sudah saya dapatkan, kalau boleh, saat sudah terjadi kontraksi itu yang sudah parah, kita harus lebih tenang. Karena mengingat jangan sampai kita panik. Atau si otak ini tidak mampu lagi mau kasih jalan yang mana ini. Saat otak sudah kalang kabut ini, ibaratnya kalau di rumah dia kasih mati sekelingnya. Tapi kan kita pingsan. Pingsan itu kan tidak mati. Begitu. Tapi yang kita takut di saat kita pingsan, karena kita ada belt di sini. Ada pemberat. Kan? Kita tenggelam. Saat kita kaget begini, kita mau hirup udara, tapi sudah air. Nah, itu kalau sendiri. Makanya kalau sendiri itu safety-nya harus memang di atas rata-rata. Ya. Waktu itu? Waktu itu. Jadi waktu itu saya sudah mencapai atas, tapi alhamdulillah berkat banyak bertanya kepada senior-senior yang ada di luar sana, para om-om suhu yang sudah duluan. Jambore ya? Saya ketemu di Jambore, ada ketemu Om Jim Dandi, ada Om Fatir Mubarak, ada Om Ketua, Mr. Kong, Adrianto Kuku. Ada menemukan penjelasan-penjelasan juga kepada senior-senior lain. Om Sirjon. Kepada Om Sirjon Debus, terima kasih banyak Om Suhu. Yang banyak berbagi ilmu ke saya. Pokoknya tetap tenang. Berarti kalau Abah ini saya punya guru, dia kakek guru ya? Dia memang mahasu. Mahasu. Om Sirjon kita pengen kakek guru. Itu, saya pulang, saya tetap besar diri, tetap mengontrol ketenangan bahwa saya tetap harus tiba di atas. Cuma itu perlu diketahui, saat kita merasa sudah mau parah kontraksi kita atau sudah mau break out, waktu kita tenang, jangan berhenti kicking, tetap kicking, tetap harus naik. Yakinkan diri bahwa kita tetap akan tembus di atas. Harus tenang, usahakan jangan sampai otak itu merasa kalang kabut. Ketika dia kalang kabut, pasti dia kasih mati segering. Itulah blackout. Ketika dia tembus di kulit air, kita harus segera melakukan recovery. Kita tarik, kita tekan, biar udara segar yang sudah berganti racun yang ada dalam tubuh, cepat dia ganti. Kita tekan sambil menenangkan diri. Jangan buru-buru buka mata. Kalau ada body, jangan banyak tanya dulu, biar dia stabil dulu. Jujur saja, waktu menjelang kulit air itu terbayang anak, istri, sudah terbayang itu. Harus bakuat, harus bakuat, harus sampai. Orang ambil, aduh sampai. Jadi saya kembalikan kepada spiro-spiro mungkin yang belum merasakan itu. Pokoknya harus mengetahui batas kemampuan diri. Kita. Jangan egois, mungkin pengaruh target sudah di depan. Kadang-kadang target ini sudah monster yang ada di depan. Yang terbayang di spiro itu cuma posting. Wah, banyak yang like ini. Tapi dia dapat jempol, tapi si target masih jaga jarak. Jarak tembaknya, power gun-nya kita, dia jaga jarak. Kita karena sudah mau lihat target di depan, kita kejar terus tanpa menyadari kita punya kemampuan mau sisa mau pulang ini. Itu kadang-kadang terjadi. Jadi kita harus ada tanda. Tapi ketika kontraksi itu muncul, tapi kadang-kadang juga kalau memang so monster biasa dong so lupa. So lupa itu kontraksi itu sudah jahat. Nanti so tembak karena semua habis ini. Tembak karena pas mau balik tinggi. Kayaknya kalau laut ini dia berbanding terbalik. Kalau dari atas kita lihat ke bawah kayaknya dangkal, tapi pas kita turun mau lihat ke atas, wah jauh sekali. Itu teman Badi sudah kayak cicak ada berenang di atas begini. Kalau bisa, lihatlah ke atas. Kalau bisa. Supaya terbiasa dengan itu keadaan. Memang aturannya kita harus searah,
harus lihat pandangan baru. lurus ke depan sambil naik. Keren. Cuman kalau saya harus lihat, maksudnya kalau saya pribadi sih, saya tahu, oh jauh, berarti saya kickingnya harus saya buka. Nah, saya kasih tahu, kalau saat kita sudah merasa jauh, kickingnya jangan, bisa-bisa kita kena di sini, tikus-tikus. Iya. Jadi yang ada biar lebih cepat selamat, bukanya kasih besar, biar maju kena, Biar tidak mundur, sering. kena, Biar lebih tidak laju sering dia ke kena. atas. Selanjutnya, Bull Educator Fishing Community itu ada channel YouTube. Ya, namanya Prospero Channel Bull Educator Fishing Community atau disebut saja Prospero Channel BFC. Ya, kenapa Prospero Channel? Spero bukan berarti saya menamakan itu sebagai saya seorang spero yang profesional, tapi saya mengadopsi bahasa Spanyol supaya keren. Itu bahasa Spain, artinya prospero itu artinya sejahtera. Ya, saya ingin menjadikan Bull Educator Fishing Community itu sebagai satu komunitas yang memiliki channel yang sejahtera. Dalam artian sejahtera dalam hal ilmu, informasi, silaturahmi, sahabat-sahabat, dan dalam hal wisata. Otomatis ketika kita mempromosikan media gear atau dunia seperti aktivitas spearfishing kita ini, kita punya tujuan atau goals yang ingin kita capai, yaitu kita ingin berkontribusi di dunia pariwisata, khususnya di wisata laut, ya, di Kabupaten Buol. Kita selalu dalam kegiatan-kegiatan yang kita lakukan aktivitas spearfishing seperti eksplorasi spot, itu bukan untuk kita miliki sendiri, tapi untuk bisa menjamu teman-teman spero dari luar, seperti dari Spearfishing Sulawesi atau Spearfishing Indonesia, di mana Spearfishing Sulawesi itu ada event jambore tahunan, ya, Ada. Meca, ya. Di mana di event itu kita akan berbagi, menyampaikan, ayo ke Buol, di Buol itu ada ini, ada spot bagus, ada Pulau Boki, ada Pulau Raja, Pulau Panjang Palele, Pulau Lemari, Pulau Busak terutama. Kita bisa yang sharing menjadi- pengetahuan dengan Ya, para senior-senior. Iya, para senior-senior. Mari Jo, di Buol bukan cuma ada ikan, tapi ada objek wisata. Kita berusaha memberi kontribusi untuk daerah, tentu saja Lipunoto Tandanio yang tercinta ini, Tanah Pogogol ini. Kita ingin memperkenalkan keluar tentang apa yang ada di Buol. Ya, tentu saja dari bidang kita masing-masing. Toh, kalau kita orang spero, kita orang angler, atau kita orang fotografer, atau kita orang apa yang masih berhubungan dengan bawah laut atau atas laut, mari kita sama-sama untuk bisa memberikan kontribusi terhadap dunia pariwisata Kabupaten Buol. Itu salah satu goal kita. Untuk yang tertarik hobi kami ini, yang mau mencoba, silahkan, khususnya yang ada di Kabupaten Buol, Ya. segera hubungi komunitas yang ada di Buol. Ya, ada Buol Begitupun- Spearfishing, Pirates Spearfishing, Ya. Gadung Spearfishing, Monano Spearfishing, dan masih banyak lagi, Bunobogu Spearfishing. Begitupun yang ada di Kota Luwuk, Mhm. bisa datang ke Luwuk Komunitas. Spearfishing Nah, atau ke Dari Luwuk Baby Fabregas. Happy. termasuk di Artperience juga. Official Artperience juga sudah termasuk kita orang channel yang bisa untuk menghubungkan teman-teman dengan informasi seputar spearfishing. Sebagai penutup dari pertemuan kita kali ini di studio Artperience yang istimewa ini, kita disambut seperti keluarga, dan sebenarnya orang saudara memang dari jauh-jauh sebelum kita interview ini. Luar biasa, terima kasih banyak.